Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke sahabat channel Peko dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini channel Pengko ada sebuah kiriman lagi ya, yaitu kiriman paket yang tidak melalui aplikasi online seperti Lazada ataupun Shopee ya. Nah, di sini channel Pengko menjualnya melalui Facebook dan akan mengirimkan paketnya secara offline ya, maksudnya tidak melalui toko online gitu ya. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke tutorialnya ya. Nah, ini tutorialnya, saya akan mengirim paket tanpa melewati toko online. Jadi paketnya ini akan amanah tersampaikan dan juga saldonya amanah akan diterima oleh kita. Nah, di sini saya memakai aplikasi Kirimin Aja ya. Seperti ini aplikasinya. Jika kalian masih belum tahu, silakan klik cari di video saya tentang cara mendaftarnya ya. Nah, untuk mengirim paket seperti ini, kita langsung pilih yang tanda plus di paling bawah di tengah ya. Untuk mengirim paket kita klik itu, lalu kita pilih paket reguler yang di bawah, karena kalau yang di atas ini cuma untuk daerah dekat ya. Terus di sini untuk alamat kita sudah otomatis masuk ya. Ketika kita pertama mendaftar, maka tersimpan di aplikasi Kirimin Aja. Jadi tidak usah kita memasukkan alamat lagi kalau mau mengirim paket. Nah, langkah selanjutnya kita cuma mengisi untuk data-data dari penerima ya. Nah, ini saya sudah mengisinya, namun saya skip ya karena biar tidak lama. Ini saya sudah mengisi untuk alamatnya dan nomor teleponnya atas menerima siapa, saya sudah mengisinya. Silakan kalian tulis dengan detail alamat tujuan kalian ya, agar kurir itu tidak nyasar waktu mengirim paket. Nah, selanjutnya di sini di bawah kita harus memasukkan nama barang. Nama barang apa yang akan kita kirim kita tulis di sini, karena saya mau mengirim HP Nokia ya. Lalu di sini kita pilih aksesoris saja ya, karena tidak ada asuransi. Dan keterangan kita tulis HP Nokia seperti ini ya. Terus di bawahnya ini adalah masukkan harga. Kita harus memasukkan harga. Nah, ini lain ongkir ya, ini harga pas dari barangnya, lain ongkir. Lalu di bawahnya lagi kita isi berat paket, kita tulis beratnya. Nah, ini saya tulis 200 gram ya. Kalau ini memakai gram, berarti kalau 1 kilo itu ditulis 1000 gram gitu ya. Karena ini 200, ini sama dengan 2 on, saya tulis 200. Lalu setelah itu kita tulis panjang paket, panjangnya kira-kira paketnya berapa kalau sudah dibungkus itu ya. Di sini saya cuma 20 karena ini HP ya, jadi kecil 20. Terus lebarnya, tingginya kita tulis semua di sini ya. Selanjutnya kita pilih tipe pembayaran. Nah, ini tipe pembayaran, orangnya ini memilih COD. Untuk bayar di tempat kita klik COD ya. Lalu di sini kita pilih untuk pengambilan paket, mau diantarkan ke kantor atau kita mau dijemput oleh kurir. Saya memilih dijemput ya, atau di pick up. Ini kurir akan pergi ke rumah kita untuk mengambil paketnya. Nah, selanjutnya kita pilih kurir. Nah, saya memakai Antarja, pilih yang murah-murah aja ya. Nah, ini hasilnya. Berarti total yang akan
dibayar oleh penerima 58.180 rupiah. Nah, ini totalnya sudah termasuk sama ongkir dan juga sama layanan biaya COD ya. Oke, untuk selanjutnya kita pilih simpan. Nah, seperti ini kita sudah menyimpannya ya. Lalu kita jadwalkan untuk penjemputan. Klik penjadwalan ini ya. Terserah kalian mau dijemput kapan saja, karena saya ini akan mau minta dijemput sekarang juga. Saya pilih yang paling atas, Jumat 27 ya. Terserah kalian mau pilih yang mana, mau dikirim besok juga boleh, lusa juga boleh, karena sekarang saya akan meminta untuk menjemput paket di hari ini juga. Nah, setelah selesai kayak ini, kita tinggal menunggu untuk pemrosesan resi ya. Ini sudah selesai. Lalu kita pilih paket yang di bawah itu. Nah, kita terus klik menunggu pick up. Ini ya, yang di tengah satu ini kita klik itu menunggu pick up. Nah, di sini alamat yang sudah kita buat barusan. Nah, ini ya alamatnya. Nah, di atas masih menunggu AWB ya. AWB ini adalah menunggu nomor resi, karena pusat masih mencetak resinya, maksudnya membuat resinya ya. Nah, kita refresh. Nah, ini resinya sudah muncul. Jadi resinya ini yang akan kita tempel di paket. Jika kalian tidak mempunyai printer, silahkan kalian tulis nomor resinya lalu tempelkan di paket ya. Kalau ingin mencetaknya memakai printer, kita pilih yang di atas. Nah, seperti ini ya. Kita pilih download juga bisa. Yang gambar printer juga bisa. Lalu kita akan memakai printer ya. Kita klik printer. Nah, ini masih mau menghidupkan printer karena saya mau mencetak resinya ya. Lalu printer setelah hidup, nah kita pilih dokumen karena saya barusan sudah mendownload untuk nomor resinya. Nah, ini nomor resinya ya, kita klik. Nah, sekarang kita akan mengeprintnya. Nah, resi ini yang akan saya tempelkan pada paket ya. Jadi saya tidak usah menulis manual. Jika kalian tidak mempunyai printer, silahkan tulis memakai pensil aja ataupun spidol ataupun pena ya. Terserah kalian. Tulis nomor resinya lalu tempel pada paket. Nah, ini tinggal menunggu kurir menjemput paket kita ke alamat kita ya, nggak usah mengantarkan ke kantor kurir. Oke, mungkin sekian tutorial kali ini. Jika video ini berasa bermanfaat buat kalian, silahkan klik tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya, dan juga agar saya bisa semangat untuk membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.